Punten, Mbah. Astagfirullahaladzim. Siapkan mentalnya, jangan lari, jangan lari. Tenang dulu. Mbah, Assalamualaikum. Maaf. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Alhamdulillah ya, jadi kita dikaruniai air yang bening, yang sejuk, yang segar, serasa dialiri apa gitu loh. Yuk, wah. Baik teman-teman, inilah gua yang dimaksud oleh orang-orang tadi. Sampailah kita, tetapi kebetulan sampai sini keadaannya hujan ya. Hujan, jadi airnya turun dan ada suara-suara bising. Suara bising dari sini apa? Daun yang dijatuhi oleh air ini. Nah, terus bagaimanakah reaksi batinmu ketika mendengar suara-suara ini? Suara air ya. Suara air yang menggesek-gesek dedaunan. Nah, mari kita mencoba untuk merasakannya, menikmati suara-suara ini dan mengabaikan kebisingan suara dari pikiran kita ya. Jadi kebisingan dari pikiran di volumenya dikecilkan, lalu volume hati dinaikkan supaya paham. Oke, yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Banyak cerita-cerita yang samar-samar di sini, yang saat ini sampai dengan saat ini maksudnya belum terpecahkan ya. Baik, kita memasuki gerbangnya ini, gerbang goanya yang dinamakan gerbang gaib ya. Apa itu gaib? Gaib itu sesuatu yang belum kita ketahui, makanya jangan terlalu ngotot. Kalau sudah diketahui tidak gaib lagi. Yuk kita masuki ke gerbang pemahaman berikutnya. Oke, Assalamualaikum. Nah, seperti inilah keadaannya teman-teman. Yang terkesan serem, ya, horor, tetapi kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang, ya. Janganlah kita melihat hanya dari satu sudut pandang, supaya kita bisa merasakan seirama, selaras dengan semesta ini. Yuk lihat dari berbagai sudut pandang. Yang dikatakan orang-orang itu katanya angker, karena mereka hanya melihat dari satu sudut pandangnya ya. Karena angker itu juga diperlukan dalam kehidupan nyata ini. Apa itu? Di antaranya untuk merangsang rasa takut dalam diri kita. Coba kalau kita tidak ada rasa takut, menjadi orang dungu selamanya ya. Udah merangsang supaya lentur batinnya, lentur pikirannya, jangan terlalu kaku, jangan terlalu gembrungsung, tenang saja, tenang ya. Oke, yuk, karena banyak pelajaran yang harus kita gali di balik semua ini. Assalamualaikum. Punten. Kayak ada suara deh, kayak ada yang ini menjawab. Waalaikumsalam. Tuh kan, tuh yang batuk tuh. Yuk, apakah ada orang di sini gitu? Ini nih tadi nih. Nih. Punten, siapa itu? Mbah? Tadi ada yang batuk-batuk loh. Batuk kayak dehem, tau dehem nggak? Baik ya.
kita jangan terlalu fokus pada memedinya, ya belum tentu itu memedi. Memedi itu hanya konsep pikiran. Maka kita ayo mengkonsepkan sesuatu yang baik. Yuk, apa coba? Nah, itu diantaranya itu. Coba kita lihat dari berbagai sudut pandang, lihat nih, sebuah mahakarya Tuhan dengan sedemikian adanya, ini luar biasa ya. Bebatuan yang membentuk seperti ukiran-ukiran, kayak tire-tire, kayak ukiran apa, kayak patung-patung, ini unik sekali nih. Nah, apakah ini baik buat kita? Tentu baik, karena bahasa Tuhan itu lembut. Kalau kita dalam dimensi kasar, tidak akan pernah nyambung. Tuh ya, kita mati belajar di sini untuk selaras. Makanya apa? Kembali ke alamiahan kita, ke naturalan kita. Seperti layaknya bayi baru lahir itu masih natural. Sudah semakin besar, semakin dewasa dijeli. Program-program. Program apa tuh? Contohnya cari makan susah, cari rezeki susah. Nah itu akhirnya membentuk dirinya menjadi orang-orang yang susah. Yuk kita kembalikan totalitas, surrender ya kepada Tuhan, kembalikan ke alamihan kita supaya betul-betul segalanya mudah. Tuh ya. Loh, ini baju siapa ini? Ada baju orang ini. Mungkin orang di sini mungkin. Kita cari aja yuk. Assalamualaikum. Tuh, yang batuk di sana. Mbak? Di mana, Mbak? Tuh kan? Kayak di sini gitu. Punten. Mbak di mana? Assalamualaikum. Coba lihat. Itu bukan itu. Tuh. Kayak orang itu bukan itu. Tapi gerak-gerak tuh. Kamu lihat ya? Samar-samar ya. Sebentar ya, cek dulu. Mangsrup. Masuk ke sana tuh. Berarti di sana ada jalurnya nih. Kayak ada yang dorong-dorong saya. Dorong-dorong. Tadi dulu. Nih. Kayak dibisik-bisik juga di sini nih. Adakah orang di sini? Punten. Bukan di sini. Kayak dia pegang kaki saya. Itu. Bah, di kamera kelihatan. Ada berarti. Udah ada berarti. Ini udah madat nih. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Pangapunten. Mbah, ini siapa, Mbah? Maaf. Astagfirullahaladzim. Siapkan mentalnya, jangan lari. Tenang dulu. Mbah, Assalamualaikum. Maaf. Tepangaken nami kula Tarto, Mbah. Nggih, ngapunten badhe ganggu panjenengan. Mbah, sinten niki, Mbah? Nggih. Kami sudah izin, Mbak, tadi. Emang kedatangan kami mendadak. Iya. Iya, lagi dalam perjalanan di kiri jalan, Mbak. Saya bertiga sama Bang Yono sama Bang Mamat. Mohon maaf, ya, Bang. Astagfirullah. Aduh. Astagfirullah. Ini apakah dia menjadi batu itu?
Ini, astagfirullahaladzim. Mbah, aduh Mbah, ini mungkin pertanda bahwa kita diizinkan masuk nih. Kita tadi sudah ke sini sudah izin. Mungkin ini hanya menegaskan saja untuk memastikan maksudnya kita diizinkan masuk ke dalam. Udah yuk masuk aja yuk. Mbah, saya melihatnya lagi tuh. Dia melambai-lambai tangan. Kamu udah lihat ya? Masa gak lihat? Hah? Yuk sini yuk. Ini lewat mana ini? Nih. Ini maksudnya ini ya. Ini kita nggak bisa ke sana lewat mana ya? Apakah saya bisa kayak gini gitu? Sebentar dulu, saya cek dulu. Waduh, nggak bisa. Mungkin ada akses yang lain. Lewat sini mungkin nih, ini kan? Bentar dulu. Cahaya, itu cahaya apa itu? Itu. Tuh. Tuh. Cahaya hijau. Coba ke sana, kamera ke sana. Itu. Astagfirullahaladzim, bentar dulu. Ini Mbah di sini. Itu yang tadi nih. Mbah, kok Mbah di situ? Sebentar. Mbah, maaf. Tadi Mbah di sana di atas, sekarang di sini. Ngapunten Mbah, gimana? Saya nggak boleh masuk atau gimana Mbah? Iya, nggih. Oh, nggih. Gini, kayaknya deh kita belum siap deh. Takutnya mentalnya belum kuat tuh kameramennya. Iya Mbah. Nggih. Oh, baik. Kita nanti ditunggu di sana katanya. Mau nggak? Tapi Mbah kenapa nggak bareng-bareng aja Mbah? Mbah? Tuh kan? Hah? Astagfirullah. Kita suruh muter-muter di sini gitu. Bagaimana nih, kita mau lanjut apa enggak? Makanya kita ke sana apa ke sana ini makanya. Aduh, saya dulu sini. Mbah. Nih. Apakah beliau tinggal di dalam sini? Bentar dulu, saya cek. Saya penasaran dengan lubang ini nih. Nih, apakah ada ruangan ke sini gitu? Mbah? Gak bisa tapi lu. Aduh, sempit, ruangannya sempit. Tapi ada ruangan di sana nih. Ada ruangan di balik ini nih. Cuman dia gak bisa aksesnya. Berarti mereka tinggal di sini mungkin nih. Masuk gak? Ada yang batu lagi di sini tadi. Mbah. Assalamualaikum. Punten. Hah? Nih. Di sini suaranya nih. Ini batu-batu di sini nih. Mbah. Assalamualaikum. Saya yakin di sini deh. Sebelah dulu. Kau percaya nggak di sini? Entar dulu. Suara di sini nih. Sebelah dulu. Mbah. Kayak ada orang maksudnya. Pindah ke sana. Boyong lagi. Nih, suara di balik sini. Dulu. Kelabang. Itu. Astagfirullahaladzim. Ini.
Masuk sini nih. Hah, masuk sini. Berarti ini lubangnya nih. Tadi dulu. Ih, lendir. Ini lendir inilah ya siapa? Lendir kaki tapi bukan kelabang. Abang berlendir ini ya. Masuk sini nih. Astagfirullahaladzim. Eh, ini masuk sini. Itu kelabanya ke sana. Itu tuh. Kamu lihat kan tadi? Kelabanya segede ini. Segede tangki. Gede banget. Ini. Hah? Shh. Ini tadi. Assalamualaikum. Mbah. Pangapunten. Berarti tadi nih kayaknya nih. Ini mungkin orang yang tadi atau bukan, Maya mirip. Sebentar dulu, Mbah. Assalamualaikum. Beliau tidak mendengarkan kita. Baik. Mari kita satukan dimensi, tenangkan batinnya, lenturkan seluruh piranti-piranti dalam pikiran kita, diri kita, supaya bisa satu frekuensi menyambung dengan beliau. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Maaf Mbak, bila kedatangan kami ganggu panjenengan, tepangaken nami kula Tarto Mbak. Nggih. Saya datang dari Cilacap. Nggih, saya bersama Bang Mamat, Bang Yono. Nggih, maaf. Kalau boleh tahu, Mbak ini kesinten, Mbak siapa namanya? Nggih. Mbah Lipan. Mbah Lipan. Mbah Lipan. Nggih, Mbah, salam kenal. Mugi dados dados pasederekan langgeng. Nggih, Mbah. Jadi kedatangan kami ke sini memang sengaja untuk bersilaturahmi ke depannya dengan kami atas kemauan sendiri, Mbak, bukan utusan siapa-siapa, tapi karena saya mendengarkan informasi dari beberapa orang yang mana di sini katanya tuh ada siluman lipan atau siluman kelabang. Maaf banget, Mbak, bukan siluman. Oke, maaf, saya hanya mendengar omongan orang begitu, katanya besar gitu pokoknya. Kami hanya ingin memastikan saja, begini maksudnya, Mbak. Dari cerita-cerita yang beredar, orang-orang yang bisa melihat bertemu dengan kelabang itu katanya bejo, kehidupannya bejo, akan selalu beruntung. Berarti tidak semua orang maksudnya yang beruntung walaupun melihat. Baik, Mbak. Kalau begitu, kalau saya ingin masuk ke kali panjenengan, itu sebetulnya bagaimana, Mbak? Yang dimaksud kehidupannya bejo setelah bertemu dengan tadi kelabang itu. Siap, Mbak, siap. Nggih. Kita disuruh untuk tenang. Katanya, kata beliau masih berisik. Ini yang dimaksud berisik, kata beliau itu bising pikiran kita. Kita harus rendahkan dulu ya volumenya. Dikecilin volume bisingan pikiran kita. Mari kita dengarkan dulu. Nggih, Mbak. Nggih.
maksudipun ada mustika di dalam diri kita yang seharusnya kita dengarkan katanya. Jadi bukan dimaksud mendengarkan beliau, tapi mendengarkan diri kita sendiri, mendengarkan perasaan kita sendiri, hati kita. Jangan terlalu fokus kepada pikiran kita, karena pikiran kita bisa mengkelabui banyak alasan dan sebagainya kata beliau tadi. Jadi kecilkan volume pikiran kita, volume bisingnya pikiran kita, lalu dengarkan hati kita. Nah terus bagaimana datangnya bejo itu, Mbak? Okay. Berarti yang dimaksud dengan tadi kita bisa selaras dengan alam semesta. Ketika kita bisa mendengarkan suara hati kita, maka akan selaras dengan semesta dan segala keinginan bisa mudah mewujud ketika selaras gitu, Mbak. Okay. Okay. Luar biasa ini teman-teman ya. Ada ilmu untuk kita selalu bejo kehidupannya. Hidup ayam tentrem. Kita harus bisa mengiyakan hidup ayam tentrem, banyak bersyukur, jangan terlalu sibuk, jangan terjebak pada pikiran kita yang selama ini sudah terprogram gemrungsung, terprogram selalu bising, mendengar sana sini bising. Akhirnya mari kita kecilkan volumenya, lalu kita dengarkan hati kita, dengarkan hati kita sepenuhnya. Kalau kita sudah selaras, segala kemudahan-kemudahan akan mudah didapat. Karena Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Mari kita berprasangka yang selalu optimis, baik. Ya, kalau pikiran selalu memblokirnya. Nah, kata beliau tadi untuk mengiyakan bahwa segala sesuatu mudah, maka kembalikan kepada naturalnya gitu. Kembali kepada alamiah gitu, Mbak, seperti Bayu Nahir. Maaf Bang, ilmu seperti ini sebenarnya sangat luar biasa, tapi zaman sekarang itu banyak orang yang tidak paham, tidak sulit untuk memahami ini. Bagaimana caranya supaya mereka paham, Bang? Siap. Kita disuruh sabar nanti ada saatnya kalau memang sudah dibukakan pintu pikirannya, pintu hatinya akan sadar juga. Yang penting kita berbagi kepada sesama gitu. Nggih, Pak. Siap, Pak. Apa itu, Pak? Tapi saya takut. Nggih. Kita katanya akan dikasih kenang-kenangan sebagai tanda cinta. Yang kedua untuk media penghantar, untuk mempermudah dan juga untuk pengeling-eling kita. Bahwasanya tadi kita harus kembalikan kepada naturalan kita. Jangan terlalu sibuk berfokus pada pikiran kita, tapi belajarlah untuk mendengar hati kita supaya kita betul-betul mengalami bejo, mengalami bahagia, mengalami beruntung kehidupan yang itu maksudnya. Nggih, Pak. Nggih, insyaallah. Nggih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia masuk ke sini. Tapi dia tadi kita bilang mau berikan sesuatu. Sebentar, Mbak. Mbak. Tapi, coba lihat. Ini nyala nih. Itu. Coba. Tuh. Mbak. Maaf, Mbak. Dia masuk ke sini apa ke sini? Kita dulu nih. Nah, ini
matanya nih. Nih, cuma harus dipasahin dulu. Coba lihat teman-teman. Ini mungkin dimakan, mungkin mustika lipan nih ya. Ini kan kayak lipan nih, ininya nih. Terus ini ada matanya nih. Coba kita basuh dulu. Pakai air ini Pakai ya. air dulu, ada air nggak? Air ya, no. Oh ya ya, ya yuk. Yuk, saya dulu yuk. Yuk, Air ini ya. yuk. Oh, kayaknya di sana tuh ada air di pintu sana tuh. Yuk. Yuk. Nih, air nih. Oke, sebentar. Mana nih? Malah semakin gelepotan nih. Kurang bersih airnya. Nih. Kelihatan? Iya. Super League. Ini sebuah pengeling-eling buat kita tadi, supaya apa, kita bisa mengalami keberuntungan selamanya. Jangan terlalu terfokus, terjebak pada pikiran kita yang selama ini justru banyak alasan, banyak drama, ya. Tenang, tetap lentur, tetap sabar, tetap humanis. Pasti akan mengalami bejo kehidupannya. Oke, yuk. Apa itu namanya, Jak? Ini mustika lipan kayaknya nih. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasai. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.